warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, tiada yang patut kita ungkapkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita dapat bertemu dan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Banyak dari kerabat dan sahabat kita yang pada Ramadan yang lalu masih bersama kita, namun saat ini mereka telah dipanggil kembali ke hadirat Sang Pencipta dan sedang berada di alam barzakh. Bulan suci Ramadan sering disebut sebagai Syahrus Syam, bulan puasa. Karena memang di dalamnya kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah puasa. Tapi juga ada yang menyebut sebagai Syahrul Ibadat, bulan ibadah-ibadat. Karena di dalam bulan suci Ramadan ada seperangkat ibadat yang kita dianjurkan, baik wajib maupun sunnah, untuk kita lakukan. Ada juga yang menyebut bulan Ramadan sebagai Syahrul Riyadhah atau Syahrul Riyadhah Ar-Ruhiyah, bulan pelatihan kejiwaan. Dan mungkin ada predikat-predikat lain dari bulan suci Ramadan. Memang dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah merancang bagi kita satu sistem peribadatan. Tidak hanya puasa pada siang hari sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, tapi ada ibadat-ibadat yang lain yang harus atau perlu untuk kita tunaikan. Tentu salat tarawih, qiyamul lail, tadarrus, tadabbur Al-Quran, zikir, sholawat, infak, sedekah dan zakat, khususnya zakat fitrah, dan lain-lain sebagainya. Maka ibadah Ramadan adalah sebuah sistem yang harus karena itu kita dekati secara sistemik dan secara sistematis. Dalam arti kita mengisi bulan suci Ramadan secara kafah, secara total dan secara komprehensif, tidak secara parsial, hanya menunaikan puasa pada siang hari, tapi tidak menegakkan sholat tarawih, dan tidak kemudian berbagi dengan zakat, infak dan sedekah, tetapi harus secara keseluruhan. Barulah kita dianggap telah memaknai Ramadan secara utuh dan secara total.
Jamaah rahimakumullah, kalau dilihat keseluruhan ibadah pada bulan suci Ramadan itu, dapat disimpulkan ada dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa atau penyucian diri. An-nafs lebih tepat untuk diartikan diri, the self, yaitu manusia yang terdiri dari roh dan jasad, yang kemudian menampilkan identitas, menampilkan personalitas, menampilkan kepribadian. Itulah diri, the self dalam bahasa Inggris. Maka fungsi utama dari ibadah-ibadah Ramadan adalah tazkiyatun nafs, penyucian diri, self-refinement, agar diri ini yang selama 11 bulan terkotori, penuh dengan noda, dosa, dengan pelanggaran yang kita lakukan. Mungkin ibaratnya jika hati yang walaupun sudah berwarna merah, tapi juga kemudian menghitam karena titik-titik noda dari dosa dan pelanggaran yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu. Sekarang kita lakukan penyucian, sin laundry, yaitu kita mengikis habis dosa-dosa itu hingga kita menyucikannya. Inilah makna fitrah yang pertama. Manusia yang terlahir atas fitrah kemanusiaan, yuladu alal fitrah, dalam sebuah hadis, dilahirkan dalam keadaan fitrah, yang fitrah mengandung arti suci, namun kemudian bisa terkotori, tercederai oleh dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Maka perlu disucikan. Ibadah-ibadah Ramadan disediakan oleh Allah untuk penyucian diri, tazkiyatun nafs. Dan ini kita lakukan dengan istighfar, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghubungkan diri dengan Sang Pencipta dalam lantunan doa, permohonan ampun, istighfar yang senantiasa kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Tidak hanya waktu sholat tarawih, tapi setiap saat. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya Engkau sangat menyintai memberikan ampunan. Dengan demikian diharapkan dosa-dosa yang kita miliki terkikiskan, dan nanti di akhir Ramadan kita akan kembali pada fitrah kemanusiaan yang penuh dengan kesucian tadi itu. Dan yang kedua, ibadah-ibadah Ramadan yang banyak tadi itu sebagai sebuah sistem juga merupakan proses pelatihan dalam rangka taqwiyatun nafs, penguatan diri, self-empowerment. Karena fitrah kemanusiaan yang kita miliki sesungguhnya mengandung potensi, mengandung kapasitas. Inilah yang membuat seorang manusia kemudian menjadi insan paripurna. Karena dia mampu untuk melakukan capacity building, meningkatkan kapasitas dari dirinya sendiri. Ibadah-ibadah Ramadan selain berfungsi tazkiyatun nafs, penyucian diri tadi itu, juga berfungsi sebagai taqwiyatun nafs, sebagai penguatan diri. Jika dua hal ini dapat kita raih, sebagai shaim dan shaimah, sebagai kaum beriman yang menunaikan bukan hanya ibadah puasa, tapi keseluruhan dari ibadah-ibadah Ramadan, maka insya Allah kita akan sampai di akhir Ramadan nanti itu dengan kesucian diri, dengan kekuatan diri
Itulah yang kemudian terkandung dalam ucapan di sekitar Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga ibadah-ibadah Ramadan kali ini tidak kita tunaikan sebagaimana biasa, tetapi kita tingkatkan tidak hanya kuantitas, tapi kualitas dari semua ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Barakallah. Astaghfirullah. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullah fa khairuz zadi taqwa. Jamaah rahimakumullah, pesan yang ingin disampaikan lewat khutbah singkat ini adalah, marilah kita kaum beriman secara bersungguh-sungguh menyambut perintah Allah dalam Al-Quran untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan mengamalkan ibadah-ibadah Ramadan sebanyak-banyaknya dan juga sebaik-baiknya. Marilah kita tingkatkan kualitas peribadahan kita, dan kita tidak mengisi Ramadan, menyambut dan mengisinya sebagai sebuah kerutinan belaka, sebagai tamu agung yang kita sambut, kemudian kita lepas berlalu nanti tanpa makna atau secara sia-sia. Maka jangan jadi seseorang yang pasif, tapi jadilah seseorang mukmin muslim yang progresif, yang beragama dengan sesungguhnya. Dan inilah yang akan membawa seorang muslim akan meraih kepribadian yang paripurna. Kualitas hidup, kualitas diri inilah yang diharapkan akan terlahir dari bulan suci Ramadan ini. Kalau individu-individu muslim menjadi manusia yang berkualitas, yang secara bersama-sama akan menjadi umat yang berkualitas, itulah khairu ummah, itulah umat yang terbaik yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Inilah yang diharapkan. Ramadan demi Ramadan akan membawa umat Islam kepada khair ummah, sehingga kita di Indonesia, bahkan di dunia ini, tidak hanya memiliki kebesaran kuantitatif dalam jumlah dan bilangan, tapi juga kebesaran kualitatif dalam mutu dan kualitas. Dan kita menjadi khair ummah, bukan kemudian umat yang terkalahkan, karena sangat mungkin sebagaimana isyarat Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok minoritas mengalahkan kelompok mayoritas atas izin Allah, karena mereka kelompok minoritas itu menguasai prasyarat dari kemenangan. Semoga khutbah ini membawa kita pada permenungan dan kemudian mengaktualisasikan ajaran-ajaran penting Islam ini dalam kehidupan nyata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman kepadamu,
baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta rahmatilah kedua mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak kecil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami beribadat dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Maka tunjukkanlah pada kami jalan kebenaran, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.